Ila sababun nuzulil malaikah, kemudian apa yang menyebabkan Allah memerintahkan kepada malaikat turun ke bumi fi lailatul qadri, annahum lamma qalu, ini sebagai jawaban Allah kepada malaikat ketika dulu para malaikat pernah mengkritisi ketentuan Allah, rencana Allah ketika akan menjadikan khalifah fil ard, ketika mereka mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi sebagai jawaban Allah kepada malaikat ketika dulu para malaikat pernah mengkritisi ketentuan Allah, rencana Allah ketika akan menjadikan khalifah fil ard, ketika mereka mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika dulu para malaikat mengkritisi Allah, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di bumi nanti man yufsidu, may yufsidu, orang, makhluk, manusia yang akan membuat kerusakan di bumi, wa yasfikud dima, mereka akan menumpahkan darah, sementara kami, kata malaikat, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami selalu mensucikan engkau, selalu memuji engkau ya Allah. Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku lebih tahu daripada kalian. Aku lebih tahu daripada apa yang tidak kalian ketahui. Adharu annal amro khilafan ma qalu wa baina halil mu'minina fanazalu yuslimuna alaihim wa yata'adzaruna mimma qalu wa yad'una wa yastaghfiruna lahum. Karena itulah Allah buktikan di malam Lailatul Qadar, malaikat, nih kamu turun ke bumi, lihat manusia yang kau anggap dulu akan menumpahkan darah, ternyata ada orang yang sedang tadarus di masjid, di rumah-rumah istri-istrinya sedang pada zikir, anak-anak sedang di rumahnya tidak kemana-mana melaksanakan amalan Ramadan, bapak-bapak di masjid tadarus, itikaf segala macam. Tuh manusia-manusia hambaku yang dulu kau anggap akan menumpahkan darah, lihat. Nah di situ malaikat mengaguminya. Wasababu nuzuli hadhihi surah, kemudian adharu annal amro khilafan ma qalu wa baina halil mu'minin, malaikat melihat keadaan orang-orang beriman, wa yata'adzaruna mimma qalu wa yad'una wa yastaghfiruna lahum, ketika melihat orang-orang mukmin sedang beribadah itikaf, mengamalkan ibadah fadilah Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar, malaikat kagum, kemudian memintakan ampunan dan berdoa kepada Allah untuk rahmat bagi orang-orang mukmin. Wasababu nuzuli hadhihi surah, ketika menerima ayat inna anzalnahu fi lailatul qadri dan seterusnya, Rasulullah berkata, zakaro Jibril alaihi salam indan Nabi sallallahu alaihi wasallam abdan yuqalu lahu Syam'un al-Ghazi, diceritakan ada orang yang bernama Syam'un al-Ghazi. Fa ba'da dzalika Abdullah alfa syahr ma qiyami lailaha wa siyami nahariha, setelah itu kemudian si orang ini melaksanakan ibadah, menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah selama 1000 tahun. Faqalu ya Rasulullah hal tadri thawabu, apa yang kau ya Rasulullah, apakah pahala yang diberikan kepadanya? Faqala alaihi salatu wassalam la adri, aku tidak tahu. Fa anzalallahu Jibril alaihi salam bihadza surah, maka turunlah surat ini, wa qala ya Muhammad a'taituka wa ummataka lailatul qadril ibadah fiha abdulun min ibadati sab'ina alfi syahr. Jadi ini tentang turun ayat Lailatul Qadri khairun, adalah ibadah yang pernah dilakukan oleh Syam'un. Syam'un ini pernah menjalankan ibadah siyamin nahar, siangnya dia berpuasa, qiyamil layaliha, setiap malam dia qiyamul lail. Maka Allah katakan melalui malaikat Jibril, ya Muhammad a'taituka wa ummataka lailatul qadril ibadah fiha, ada ya Rasulullah ibadah yang bisa mengungguli Syam'un nanti pada umatmu yang akan datang. Ada satu malam di mana malam itu khairun laka wali ummatika min darbis saif, lebih utama daripada pukulan perang, pukulan pedang di medan perang, alfi syahr, bahkan itu perang 1000 kali perang atau 1000 bulan melaksanakan ibadah.
fi zamani Bani Israil. Kemudian Allah ganti pahala yang besar itu pada satu malam saja. Wakila sababu nuzuliha, dan dikatakan dalam riwayat lain sebab turunnya ayat ini lama dana wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah mendekat, sudah hampir dekat pada waktunya, saatnya ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qarraba firaqu wa an ummatihi, baka Rasulullah. Riwayat lain menceritakan ayat ini turun kapan? Ketika Rasulullah hendak datang ajalnya, wafatnya. Kemudian suatu ketika Rasulullah menangis bersedih atas perpisahannya dengan umatnya. Wahazina waqala, beliau bersedih ketika yang dipikirkan Rasulullah ketika idza kharajtu, ketika saya ini dalam renungan Rasulullah, jika saya nanti wafat, meninggalkan dunia ini, pergi dari kehidupan dunia ini, faman, maka siapakah yang akan menyampaikan? Fa farahallahu qalbahu liqaulihi, maka Allah menghibur Rasulullah melalui ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha, dan seterusnya. Hatta yablughu salami wala amna anhum fala tahzan ya habibi. Kata Allah, ya Rasulullah, waktu dalam renungan siapa yang akan menyampaikan salam sejahtera dari Allah kepada umatnya, maka turunlah ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Itu maksudnya ada nanti malaikat-malaikat turun pada satu malam menyampaikan salamku kepada umatmu. La amna'u anhum fala tahzan ya habibi. Janganlah engkau bersedih wahai kekasihku, begitu kata Allah dalam kitab Mau'idhah. Qala al-Imam Ar-Razi fa idza tala'at al-fajr, fa idza tala'al fajru, ketika muncul fajar fi Lailatul Qadar, di akhir batas akhir Lailatul Qadar, nada Jibril alaihi salam. Nah, malaikat Jibril sebelum meninggalkan bumi kemudian menyerukan kepada para malaikat, ya masyarul malaikatur rahil ar-rahil, fayaqulu ya Jibril ma sana'allahu bil muslimin fi hadhihi lailah ar-rahil ar-rahil. Ayo kita pergi, ayo selesai, kita berangkat, kita pulang, kata malaikat Jibril yang mimpin pasukan malaikat. Maka mereka mengatakan, ya Jibril ma sana'allahu bil muslimin, kalau kita tinggalkan mereka, apa yang Allah lakukan? Apa yang Allah berikan kepada orang-orang muslimin fi hadhil lailah min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Kemudian fayaqulu, Jibril menjawab, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, nazara, memandang, ilaihim, kepada umatnya Nabi Muhammad, birrahmati, dengan penuh rahmat, wa afa anhum, dan Allah sudah mengampuni mereka semua, wa ghafara lahum, memberikan ampunan, illa arba'ata nafarin, kecuali 4 golongan orang yang tidak mendapatkan ini semua dari Allah, dipandang dengan rahmat, diampuni segala dosanya oleh Allah. Siapa mereka? Qala, malaikat-malaikat bertanya kepada Jibril, man haula'il arba'ah, siapa Jibril yang 4 golongan itu? Qala mudduman minal khamri, yang pertama adalah orang yang istiqomah di dalam minuman keras, dia tidak pernah berhenti, tidak mau insaf, masih saja minum minuman keras. Wa akul walidain, yang kedua adalah orang yang menyakiti hati orang tuanya. Yang ketiga waqati ar-rahmi, yang ketiga adalah orang yang memutus tali silaturahmi. Wasyahin, ayatni al-masarim huwallazi la yukallim akhahu fawqa salasati ayyam. Namanya syahin. Siapa yang keempat adalah syahin? Adalah siapa maksudnya? Orang yang tidak mengajak bicara saudaranya karena ada perselisihan lebih dari 3 hari. Zubdatul wa'id. Wa akul walidain, yang kedua adalah orang yang menyakiti hati orang tuanya. Yang ketiga waqati ar-rahmi, yang ketiga adalah orang yang memutus tali silaturahmi. Wasyahin, ayatni al-masarim huwallazi la yukallim akhahu fawqa salasati ayyam. Namanya syahin. Siapa yang keempat adalah syahin? Adalah siapa maksudnya? Orang yang tidak mengajak bicara saudaranya karena ada perselisihan lebih dari 3 hari. Zubdatul wa'id. Nah, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu wasallam annahu qala man shalla fi lailatul qadri rak'ataini, siapa yang orang itu salat malam Lailatul Qadar 2 rakaat, yaqra'u fi rak'atin, pada bacaan rakaat pertama bi Fatihatil kitab marrotan, 1 kali baca Fatihah di rakaat pertama, wal ikhlas, kemudian baca al-ikhlas sab'a marrotin 7 kali. Faida sallama, ketika dia salam di akhir salatnya, fayaqulu, mengatakan atau berdoa, astaghfirullah wa atubu ilaihi sab'ina marrotan 70 kali.
La yaqumu min maqamihi hatta yaghfirullahu lahu wa li abawaihi. Apa balasannya? Tidak akan dia mendapatkan makom, kedudukan di akhirat maupun di dunia kecuali Allah sudah mengampuni dia, wali abawaihi, dan keluarga atau kedua orang tuanya. Wa yab'atsullahu ta'ala malaikatan. Allah mengutus malaikat ilal jinan. Kemudian Allah berikan balasan orang yang 2 rakaat sholat tadi. Allah mengutus malaikat ke surga, yaghrusuna lahul asjar. Kemudian bergetarlah pohon-pohon yang ada di sana. Yabnunal qusur, dibangunkanlah gedung-gedung. Yajrunal anhar, dialirkanlah sungai-sungai. La yakhruju minad dunya hatta yara dzalika kulluh. Orang yang di malam-malam Lailatul Qadar sudah gampangnya dari sekarang sampai akhir masih ada waktu. Di malam-malam itu bangun sholat malam, sholat 2 rakaat tadi. Minimal tuh maksudnya 2 rakaat sholat apa nih? Bisa hajat, bisa tahajud, bisa sunnah mutlak, bisa sholat taubah dan lain sebagainya. Pokoknya di malam itu manfaatkan sholat walau rakaat ini. Apa balasannya? Apalagi setelah tahu begini, kan suka ditanya, dari mana tahu? Saya tahu ini adalah berpahala. Apa pahalanya? Dia tidak akan dinaikkan makom kedudukan derajatnya kecuali dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tuanya. Yang kedua, pada malam itu fadilah sholat 2 rakaat tadi, Allah utus malaikat turun ke dunia, turun ke surga, masuk ke dalam surga untuk menyiapkan surga itu. Pohon-pohonnya disiapkan, hiasannya disiapkan, gedung-gedung dibangunkan, yajrunal anhar, sungai-sungai dialirkan, dan orang ini tidak akan dicabut ruhnya sebelum melihat tempatnya itu nanti di surga. Yang saya suka cerita dibentangkan itu, sayap kanan, sayap kiri, sebelum melihat ini. Nah, ketika melihat tempat yang digambarkan oleh Allah, oleh malaikat, oleh Rasulullah ini, adalah dia dalam keadaan tersenyum, dicabut ruhnya pun sampai nggak berasa karena melihat tempatnya pulang. Wah, ini husnul khotimah. Nah, mudah-mudahan salah satu daripada keutamaan yang begitu banyak, nggak cukup dalam satu bab, tidak cukup 1 malam, bahkan 1000 bulan saja tidak mungkin selesai membahas tentang Lailatul Qadar. Saking sempit, padat, penuhnya dengan rahmat Allah, juga para malaikat turun ke bumi. Ya, harapan kita semua di akhir Ramadan, di malam ganjil khususnya, kita mendapatkan ketepatan bersamaan dengan turun Lailatul Qadar, sehingga tidak ada kesempatan ibadah 1000 bulan ya, 1000 bulan yang akan datang kecuali kita manfaatkan malam-malam ini. Mudah-mudahan mendapatkan itu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.